Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai pelajaran matematika bab 2 yang judulnya adalah FPP dan KPK. Nah, namun sebelum memulai pembelajaran bab 2, Ustadz akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu mengenai bilangan yang habis dibagi dan faktor serta kelipatan bilangan. Untuk faktor dan kelipatan suatu bilangan nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita baca basmalah bersama-sama supaya ketika kalian semua belajar nanti selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bilangan yang habis dibagi artinya itu adalah suatu bilangan jika dia nanti dibagi oleh bilangan lain, itu sisanya adalah 0. Misalnya 8 itu dibagi 2 dapat 4 tanpa sisa atau sisanya adalah 0. Artinya bilangan 8 itu berarti dia adalah bilangan yang habis dibagi 2. Kenapa? Karena 8 itu ketika dia dibagi dengan 2 tanpa meninggalkan sisa. Nah, sekarang ciri-cirinya apa bilangan yang habis dibagi 2 itu? Nah, bilangannya habis dibagi 2, ciri-ciri yang pertama itu adalah bilangannya pasti bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan-bilangan dari 0, 2, 4, dan 6, serta 8. Jadi nanti kita fokusnya ke angka satuannya atau angka yang paling belakang. Contohnya 22, 126, dan 400. 22 itu disebut bilangan genap atau habis dibagi 2 karena belakangnya adalah 2. 126 itu juga habis dibagi 2 karena satuannya 6 atau genap. 400 juga habis dibagi 2 karena satuannya adalah 0, bilangan genap juga. Nah, sedangkan nanti jika suatu bilangan kok dibagi 2, 0, 4, 6, atau 8 kok ada sisa, berarti dia disebut dengan bilangan yang tidak habis dibagi. Ciri-cirinya bilangannya adalah bilangan ganjil atau 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, sekarang yang kedua yaitu ciri bilangan yang habis dibagi 3. Bilangannya itu penyusunnya kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, atau 9. Contohnya 126. Itu dia juga habis dibagi 3 karena gimana? Nah, kita jumlahkan angka pertama sampai angka yang terakhir. 126 itu 1 ditambah 2 ditambah 6. Totalnya adalah 9. 9 itu ketika dibagi 3, hasilnya 3 tanpa meninggalkan sisa. Contoh yang kedua, 339. Kita jumlah 3 tambah 3 tambah 9. Hasilnya adalah 15. 15 itu dia juga habis dibagi 6. 15 dia kan penyusunnya angkanya 1 dan 5. Kita jumlahkan 1 tambah 5 dia adalah 6. 6 itu dia juga habis dibagi 3. Contoh yang terakhir yaitu 25.146. Kita jumlahkan semuanya 2, 5, 1, 4, dan 6. Dijumlah semua itu hasilnya adalah 18. Angka 18 itu penyusunnya adalah 1 dan 8. Kita jumlah hasilnya 9. 9 itu ketika dibagi 3 juga habis. Berarti contoh-contoh
tersebut adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi dengan 3. Nah, selanjutnya kamu perhatikan lagi, yaitu bilangan-bilangan yang habis dibagi 4. Sebenarnya sama untuk bilangan yang habis dibagi 4, itu ciri-cirinya bilangan yang 2 angka terakhirnya nanti habis ketika dibagi 4. Contohnya 4824. Angka terakhirnya dia adalah 24. 24 itu habis dibagi 4. 24 kalau dibagi 4 itu dia dapat 6. Contoh yang kedua 3716. Angka belakangnya adalah 16. 16 itu dia juga habis dibagi 4. Contoh yang ketiga 5888. Nah, angka terakhirnya 88. 88 itu juga habis ketika dibagi 4. Nah, sekarang ciri bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ciri-cirinya ini agak sedikit berbeda. Bilangan yang mempunyai angka satuan 0 atau 5. Jadi nanti ciri khasnya yang habis dibagi 5 itu angka satuannya atau yang paling belakang itu dia adalah 0 atau 5. Contohnya 355. Dia habis dibagi 5. Kenapa? Karena angka satuan atau angka yang paling belakang dia adalah 5. Contoh kedua 7120. Dia juga habis dibagi 5. Kenapa? Karena angka paling belakangnya dia adalah 0. Yang kelima itu adalah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 10. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 10 ini paling mudah. Kenapa? Karena dia cuma punya satu ciri, yaitu angka akhirannya atau satuannya dia pasti 0. Nah, contohnya 3130. Dia habis dibagi 10. Kenapa? Karena angka satuan atau yang paling belakang dia adalah 0. 7050 pun sama, angka yang paling belakang juga 0. Berarti dia juga habis dibagi 10. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk faktor dan kelipatan suatu bilangan nanti kita akan bahas secara lebih mendalam pada pertemuan yang selanjutnya. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa supaya wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.